Surat Abasa surat 80 ya, ayat 1 sampai 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka أو يذكر فتنفعه الذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلقى فأنت عنه تلهى وأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعات مطهرات بأيدي سفرة كرام بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره
ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنصره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم سقطنا الأرض سقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر الماء وإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه
tarhaquha qataratun ulaika humul kafaratul fajarah. Pendek. Teguran kepada Rasulullah SAW. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya. Alhamdulillah bin Umar Umi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin mengucikkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi hujah kepadanya, ataupun orang yang berasal adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau tidak mensucikan diri atau beriman. Dan adapun orang yang datang kepadanya dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran dengan berbagai dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapat pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-sekali janganlah begitu, janganlah begitu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia akan memperhatikan. Yang ditinggikan dan disucikan di tangan pada urusan atau mereka yang mulia lagi berbakti. Peringatan Tuhan kepada manusia yang tidak tahu kiamat akhirat dirinya. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Dari apakah dia atau Allah menciptakannya? Dari tetes mani dia menciptakan, lalu menentukannya. Kemudian jalannya dia mudah. Kemudian dia mematikannya, lalu mengumpulkannya. Kemudian jika dia menghendaki dan membangkitkannya kembali. Sekali janganlah begitu dia manusia belum melaksanakan apa yang dia atau Allah perintahkan kepadanya. Maka dalam manusia itu memperhatikan makanannya. Kemudian yang telah mencurahkan air limpahan dari langit. Kemudian kami
boleh kami pilih bumi dengan sebaik-baik. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur yang sayur mayur dan zaitun dan pohon kurma dan sebuah kebun yang merasa enak dan merasa merumuskan semua itu untuk kemenanganmu dan untuk hewan ternak. Maka apabila datang suara yang memegakkan tiupan sukakala yang kedua. Pada hari itu manusia lagi dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan anak tirinya, anak-anaknya. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira. Dan pada hari itu adalah tentu oleh kegiatan. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu suram, terlalu tertutup oleh kegelapan ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang yang kafir, yang durhaka. Teguran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Yang cukup melayani kita tentunya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut pada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran Allah itu adalah suatu perhiasan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikan. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan di tangan para penulis atau malaikat yang mulia lagi berbakti. Peringatan Tuhan kepada manusia yang tidak tahu hakikat dirinya. Barang siapa, binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafiran. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani Allah menciptakannya, lalu
menghidupkannya. Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian tatkala dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan manusia belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah padanya. Hendaklah manusia itu memperhatikan maknanya. Sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternak. Dan apabila datang suara memekakkan tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan banyak pula muka hari itu tertutup debu dan ditutup lagi dan kegelapan. Mereka itulah orang-orang yang kafir, yang lagi durhaka. Shadaqallahul azim. Lanjut. Surat takwir. Surat takwir 39. Kita baca aja ya. Lanjut. Surat takwir, surat ke-81 ayat 1 sampai dengan 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wujuhu suyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzal nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu suyilat wa fabi ayyi dzunubin qutilat.
وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت عملت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Dikala terjadinya peristiwa besar pada hari kiamat, tahulah tiap-tiap jiwa ada yang telah dikerjakan selama di dunia. Apabila matahari dibunuh dan apabila binatang-binatang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta yang beruntung unta-unta yang penting ditinggalkan induk tidak diurus. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan dan apabila lautan dipanaskan dan apabila ruh dipertemukan dengan Tuhan dengan tubuhnya dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena desak apa yang dibunuh, karena dosa apa yang dibunuh, dan apabila
lembaran-lembaran amal. amal atau catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan dan apabila mereka jahit dinyalakan, dan apakah surga di dekatnya, setiap jiwa ada yang setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Muhammad bukanlah seorang gila, melainkan Rasul kepadanya diturunkan Al-Quran. Aku beruntung, aku bersumpah dari binatang-binatang. Ia beredar dalam terbenam. Demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang memiliki kekuasaan pemilihan Kekuatan yang memilih kedudukan tinggi di sisi Allah, yang memiliki arsy, yang di sana di dalam malaikat, di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril diutus untuk yang terang, dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang baik. Dan orang-orang yang dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, atau bagi siapa yang di antara mereka yang menghentikan yang menempuh perjalanan yang lurus, menghendaki menempuh jalan yang lurus. Dan kamu telah dapat menghendaki dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendak Allah, Tuhan seluruh alam. Tulisannya kecil banget nih. Tahu? Awal gede. Tentang ayatnya pendek kali sempil-sempil gini. Dikala terjadi peristiwa-peristiwa besar pada hari kiamat, tahulah tiap-tiap jiwa apa yang telah dikerjakannya waktu di dunia. Apabila matahari digulung dan apabila binatang-binatang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan dan tidak dipedulikan dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan dan apabila lautan dipanaskan dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah dia dibunuh, dan apabila catatan-catatan
amal perbuatan manusia dibuka. Dan apabila langit dilenyapkan dan apabila neraka jahim dinyalakan dan apabila surga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Muhammad bukanlah seorang gila, melainkan Rasul. Kepadanya diturunkan Al-Quran. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang dan yang beredar di dan terbit, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelap, dan demi subuh apabila fajar mulai menyingsi. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh urusan yang mulia atau Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang mempunyai aras, yang ditaati di sana di alam malaikat lagi percaya. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang baik. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa yang di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat hendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Sadaqallahul azim. Ini menerangkan peringatan ya. Hari kiamat itu terjadi seperti itu. Langit, gunung, binatang-binatang liar dikumpulkan semua. Bayangkan aja binatang itu sekelompok aja. Dan ini kan berantakan di gunung di mana ya, nanti dikumpul semua. Sudah itu orang-orang yang anak-anak kecil yang dibunuh seperti yang terjadi di Palestina itu. Dosa apa kalau dia dibunuh secara zalim oleh tentara Israel?